Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Dalam edisi kali ini saya berada di kantor KPU Kabupaten Bangli. Saya ingin menjumpai para komisioner yang ada di KPU Bangli. Ingin mengetahui bagaimana sebetulnya persiapan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini, dan juga bagaimana keseriusan KPU untuk menjalankan atau melaksanakan pencoblosan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bangli. Untuk itu saudara, jangan kemana-mana, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik saudara, saya sudah berjumpa dengan Bapak Ketua KPU Bangli, dengan Bapak Putu Gede Pertama Pujawan. Terima kasih waktunya, Om Swastiastu ya. Kabar sehat nggak Pak? Sehat. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Baik. Dan saya juga bersama dengan Ibu Niputu Anom Januwitari, akrab dipanggil Bu Anom, selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bali. Om Swastiastu, kabar selalu sehat ya? Selalu sehat. Aduh, harus ya. Terima kasih atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Nah, yang pertama dengan Pak Ketua dulu, Pak Pujawan. Bisa diceritakan atau digambarkan sekarang bagaimana sih Pak kondisi atau tahapan-tahapan ya terkait dengan kita tanggal 9 kan mau mengadakan pesta demokrasi untuk masyarakat Bangli. Kalau sejauh ini sampai dengan saat ini gambarannya atau perjalanannya sudah seperti apa sih Pak? Kalau bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi saat ini tahapan yang sedang jalan adalah yang pertama adalah masa kampanye bagi peserta pemilihan, di mana pada saat masa kampanye ini, jadi kami dari Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi APK, dan kita juga sudah akan persiapan untuk memfasilitasi video yang dibuat oleh masing-masing pasangan calon. Nah, tadi kami juga sudah melakukan pencermatan bersama terkait dengan video yang nanti akan mulai ditayangkan di televisi selama 14 hari dan juga dipancarluaskan oleh radio. Itu sudah kita melakukan pencermatan bersama KPI Bali dan juga bersama Bawaslu. Nah, kenapa dilakukan pencermatan juga oleh KPI? Jadi sebelum nanti video itu ditayangkan oleh stasiun TV yang akan kita tunjuk selama 14 hari secara berturut-turut untuk menyiarkan yang namanya video kampanye pasangan calon yang kita fasilitasi. Tentu lembaga penyiaran juga memiliki rambu-rambu ataukah undang-undang mana saja yang boleh ditayangkan, mana yang tidak. Nah, tentunya kami juga tidak ingin nanti ketika sudah ditayangkan itu akan didetek oleh KPI dan nanti baru akan dinyatakan bermasalah. Nah, lebih baik dari awal kita sudah melakukan proteksi secara bersama-sama. Terima kasih juga kepada KPI yang sudah jauh hari sebelumnya sudah mengingatkan kami sehingga kita bisa melakukan pencermatan secara bersama-sama. Baik. Nah, kaitannya dengan tahapan kampanye, jadi untuk masing-masing pasangan calon itu kita memberikan kesempatan yang sama, yang adil dan yang setara. Masing-masing pasangan calon juga sudah kita buatkan jadwal mereka berkampanye. Jadi jadwal kampanye itu bergantian. Antara paslon 1 dengan paslon 2 ini. Antara paslon 1 dengan paslon 2 dilakukan secara bergantian. Jika hari ini misalnya paslon 1, maka hari ini adalah paslon 2 tidak boleh melakukan kampanye. Besok ketika paslon 2 berkampanye, maka giliran paslon 1 lah yang beristirahat. Nah, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk berkampanye kepada masyarakat itu sebanyak 33 kali. 33 kali. 33 kali. Nah, dengan apa yang telah mereka lakukan, nah sampai sejauh ini tidak ada terjadi kendala yang berarti berkaitan dengan pelaksanaan kampanye di wilayah Kabupaten Bangli. Baik. Nah, namun demikian kami juga tetap menghimbau untuk bagaimana kita selama penerapan masa kampanye
karena pelaksanaan pilkada ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, tentu protokol kesehatan harus menjadi yang utama. Jadi apa yang telah kita gariskan, apa rambu-rambu yang kita sudah ingatkan juga, mohon itu ditepati dan diikuti oleh pasangan calon. Baik. Nah, begitu juga dengan pemasangan APK. Jadi pemasangan APK, Alat peraga kampanye ya? ya alat peraga kampanye itu sudah juga dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, di mana kami juga telah menetapkan yang namanya titik pemasangan APK. Jadi berdasarkan kesepakatan mereka yang kita saksikan juga bahwa untuk pemasangan APK itu dilakukan secara berdampingan. Jadi pada saat mereka memasang alat peraga kampanye, mereka memasangnya itu bareng-bareng. Oh, Dan juga, ya, di satu titik misalnya, tetap harus ada dua begitu? ada dua. Oh, Ada dua, berdampingan mereka. harus ada dua. Oh, Nah, baik. ini juga mana di sebelah kanan, paslon apa yang di sebelah kiri, itu juga sudah dituangkan di dalam berita acara Oke, sesuai dengan kesepakatan sebelum penetapan nomor urut. baik. Jadi tujuannya adalah bagaimana nanti masyarakat bisa menilai, di mana juga pasangan calon mereka menunjukkan kebesaran hatinya untuk pesta demokrasi. Jadi secara bersama-sama mengedukasi masyarakatnya, ya terlepas dari siapapun nanti yang menang dan kalah, bagaimana nanti menunjukkan pesta demokrasi itu dimiliki dan memang akan diikuti juga oleh masyarakat. Jadi edukasi-edukasi seperti ini hal kelihatannya kecil, tetapi implikasinya akan sangat besar. Betul. Yang berawal dari proses pelaksanaan kampanye dan proses pemasangan APK. Jadi cipta kondisi ini sudah kami lakukan di awal untuk sharing bagaimana nanti proses pelaksanaan kampanye ini benar-benar mengutamakan esensi adalah meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS, menawarkan program, visi dan misi pasangan calon, sehingga nanti implikasinya adalah masyarakat mengenali pasangan calonnya, masyarakat memiliki pandangan-pandangan ataukah diberikan referensi kenapa masyarakat itu harus memilih paslon A ataukah paslon B. Iya. Baik, jadi memang sudah sedemikian rupa diatur supaya satu tadi ada keberimbangan. Enggak, kalau dibuat zona tuh mungkin supaya menjadi tertib juga ya, Pak. Iya. Pak Ketua ya. Jadi lebih bagus, penataannya rapi gitu kan. Kurang lebih gitu ya. Baik. Nah, mungkin saya ke Ibu Anom dulu, Bu. Bu, kalau terkait dengan kewilayahan ya, kalau data penduduk lah, data ini. Kalau Bangli ini bagaimana pemetaannya sih, Bu? Untuk Bangli terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah desa atau kelurahan sebanyak 72 desa kelurahannya. Kemudian dengan data pemilih yang telah kita tetapkan kemarin per 14 Oktober itu sebanyak 188.924 pemilih. Kemudian dari pemilih tersebut kita kelompokkan dengan usia, ada pemilih milenial, di mana pemilih milenial itu berusia dari 17 tahun sampai 25 tahun itu sebanyak 35.700 pemilih. Pemula yang milenial? Ya, milenial. Kita golongkan milenial dari usia 17 sampai dengan 25 tahun, itu 35.700 pemilih. Wah, lumayan. Nah, kemudian kalau sampai sekarang ini, kalau tahapan sekarang ini ada kendala, Bu, atau masih ada pekerjaan rumah apa terkait dengan data pemilih untuk Bangli ya, teman? Ya, untuk Bangli walaupun ini data pemilih sudah ditetapkan menjadi DPT, tetapi kita mempunyai suatu program yaitu komitmen dengan Capil untuk mengejar perekaman KTPL. Nah, untuk perekaman KTPL sudah kita canangkan bersama di Capil. Itu jadwal sudah diberikan sama Capil per minggu. Kita saat ini masih turun ke desa-desa, dari desa ke desa, tetapi kita mengambil jalur karena kondisi pandemi seperti ini, di mana Capil juga mempunyai keterbatasan pegawai yang masuk, jadi dibatasi. Jadi misalnya perekaman itu diadakan di titik satu desa. Misalnya dari satu desa itu digabung oleh beberapa desa seperti itu. Misalnya desa Sukewane, desa Pinggan, desa
yakin bertempat di Desa Sukewane. Seperti itu salah satu contoh yang diambil di Dukcapil untuk melakukan langkah-langkah menuntaskan perekaman KTPL. Jadi ada jadwalnya ya Bu? Sudah jadwalnya. Oh, itu disampaikan kepada masyarakat? Jam tanggal sekian di desa ini, desa itu gitu Mas? Ya, kita sudah sampaikan kepada masyarakat melalui PPS. Kemudian PPS menghubungi juga klien atau kadesnya untuk menginformasikan kembali ke masyarakat yang belum memiliki KTPL. Jadi ini salah satu upaya kerjasama KPU bersama Disdukcapil untuk menjemput bola, Ya, supaya masyarakat dimudahkan dalam hal pengurusan KTP elektronik ini. Gitu. Karena ini memang KTP elektronik ini menjadi salah satu syarat yang mutlak ya, yang harus dibawa oleh pemilih pada saat di TPS. Yes. Baik, nah ini kita akan sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Bangli, bahwa bagi masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik, kita masih membuka kesempatan ya Bu ya? Ya, untuk melakukan perekaman KTPL nanti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Capil. Iya, baik. Waduh, luar biasa nih upaya yang dilakukan. Baik, nanti kita akan lanjut lagi Pak Ketua sama Bu Anom. Saudara jangan kemana-mana, kita nanti akan memperdalam lagi terkait dengan upaya-upaya dari KPU Bangli terkait dengan persiapan menuju pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.